Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan Miss Ani di pelajaran PCKI, pengolahan cake dan kue Indonesia. Hari ini kita pertemuan untuk materi pengolahan kue Indonesia dari bahan tepung ketan ya. Seperti di handout kemarin bahwa materi dari tepung ketan itu ada banyak ragamnya ya. Ada yang dibuat menjadi putu ayu, kueku, moto kebo, dan lain sebagainya. Ada yang sudah pernah makan semuanya? Ya, semuanya sudah icip ya. Nah, hari ini saya akan mendemokan salah satu kue dari tepung ketan, yaitu putri mandi. Ada yang pernah bikin putri mandi? Atau ada yang pernah makan putri mandi? Oh ya, kalau belum nanti kita praktekkan bersama. Saya demokan dulu ya. Kita akan menyiapkan bahan yang pertama. Bahannya sangat sederhana, yaitu yang pertama itu tepung beras ketan. Pilihlah tepung beras ketan yang masih baru supaya aromanya tidak apek. Nah, setelah itu garam, sedikit garam ya, 1 sendok teh saja. Kemudian yang selanjutnya adalah air hangat gitu. Ada 3 bahan untuk membuat kulit. Kemudian ini akan dibagi nanti menjadi 3, kemudian untuk mendapatkan warnanya, yaitu warna merah, kuning, dan hijau. Nah, kemudian kita akan membuat isinya. Isinya itu dari ini apa ya? Kelapa parut ya. Pilih kelapa yang setengah tua, kemudian diparut memanjang seperti ini. Kemudian yang kedua adalah gula pasir, dan yang terakhir adalah daun pandan. Ada 3 bahan lagi ya, jadi sangat simpel. Kemudian jangan lupa menambahkan sedikit garam supaya memantapkan rasa. Ya, ada 3 bahan dan 1 untuk memantapkan rasa, yaitu garam. Kemudian yang terakhir, putri mandi ini ada sausnya ya, ada kuahnya. Kuahnya terbuat dari ini santan ya, santan yang kental. Kemudian dikentalkan lagi dengan maizena ya. Nah, sekarang bahan-bahannya sudah ya. Jadi bahannya itu terdiri dari 3 macam bahan kulit, yaitu tepung terigu, tepung ketan dan air tadi. Kemudian bahan isi, kelapa dan gula, pewanginya pandan, dan diberi garam. Kemudian yang ketiga adalah bahan sausnya. Jadi ada 3 bagian bahan ya. Nah, akan kita mulai sekarang. Yang pertama kita lakukan adalah membuat kulitnya. Ambil tepung tadi, beri sedikit garam, nah, sedikit saja. Kemudian kalau mau lebih bagus teksturnya, lebih akas ya, lebih nanti dibentuknya lebih bagus, biasanya menggunakan kapur sirih. Tetapi kalau nggak ada, kita tidak menggunakan juga nggak apa-apa. Nah, ini akan kita aduk. Kenapa harus menggunakan air hangat? Nah, ini karena air hangat itu kalau ketemu tepung, dia akan sedikit mematangkan. Kalau dia menggunakan air dingin, dia tidak mematangkan, jadi nanti adonannya kurang liat gitu. Jadi harus dengan air panas atau air hangat. Nah, campur. Aduh. Nah, kita pulung pakai tangan ya, sampai ya kira-kira bisa dipulung seperti ini ya. Kalau dirasa ada sisa tepung yang masih serbuk, bisa ditambahkan sedikit. Ini yang di bawah tadi belum kena air. Nah, dicampur. Nah, ini sudah seperti ini. Akan saya bagi 3 ya. Siapkan 3 tambah 2 panci ya. Ini kita bagi 3, 1 bagian, 1 bagian ya. Kemudian masing-masing kita beri
warna. Ketika menuang pewarna sebaiknya harus menggunakan sendok supaya tidak kebanyakan ya bahan yang kita campurkan. Nah, ini kita campur seperti ini. Ya, airnya mungkin bisa melihat situasi ya. Kalau misalnya dirasa kurang kental, kurang cair bisa ditambahkan. Karena mungkin diresap sudah pas, tapi kadang kualitas dari tepung itu sesuai dengan umur simpannya. Jadi kalau umur simpan dari tepungnya itu lama, biasanya dia lebih membutuhkan air lebih banyak gitu. Nah, jadilah ini warna kuning ya. Ini warna kuning seperti ini. Kita sisihkan. Kita akan membuat warna merah seperti tadi. Kita taruh sedikit agak tambah air sedikit. Nah, memberi warna itu tidak usah terlalu banyak ya. Nanti kalau terlalu banyak berpengaruh pada rasa, dan juga ini tidak sehat karena pewarna itu juga bahan tambahan makanan gitu. Nah, bisa seperti ini agak soft ya. Bisa juga ditambah sedikit kalau mau lebih merah, tetapi kali ini saya akan membuat yang lebih soft saja. Terakhir kita akan membuat warna hijau. Kuning. Ini yang hijau. Nah, ini untuk warna hijau. Enggak. Nah, warna hijaunya sudah jadi seperti ini. Ya, kita mendapatkan 3 warna ya. Kuning, merah, dan hijau. Nah, adonan ini kita sisihkan sebentar karena kita akan membuat isinya. Nah, cara membuat isinya, yang pertama kita taruh sedikit air. Nah, ini air kita panaskan, kemudian kelapa kita masukkan. Kitanya ini kelapa ya, kemudian gula ya, sedikit garam, dan daun pandan. Nah, ini kita masak sebentar sampai airnya meresap dan gulanya cair.
Ini diaduk saja sampai campur. Nah, biasanya kalau mau lebih awet, ini harus benar-benar ya. Ya, ini dicampur. Ya, ini hampir matang ya, paling 1 menit lagi diaduk. Nah, ini akan tercium harum ya dari aromanya akan keluar dari kelapa yang dipanaskan dengan pandan ini. Nah, di tempat yang lain ini saya sudah memanaskan panci yang kita kasih air gitu untuk merebus dari bola-bola putri mandinya. Ya. Sudah ya. Dah. Ini sudah kita matikan dan ini kita diamkan sebentar supaya agak dingin. Nah, setelah kita isinya tadi jadinya seperti ini, kita dinginkan sebentar. Kita akan memulai membentuk. Kita ambil sebesar kelereng gitu, kita bulatkan, kita akan isi. Nah, agak besar ya, agak kecil ya, kelereng gitu. Kemudian kita ambil, kita buat lubang seperti ini. Nah, kemudian kita isi. Nah, kemudian kita bulatkan kembali. Ininya pelan-pelan supaya tidak bocor. Nah, seperti ini. Kemudian kita membuat yang sebenarnya paling bagus diselesaikan satu warna, kemudian baru warna yang lain supaya tidak warnanya tidak menyatu dengan yang lain. Nah, kita isi yang warna hijau. Kita bulatkan kembali. Kemudian kita isi yang warna merah. Sama, kita isi juga. Ya. Airnya sudah mendidih, maka kita masukkan bulatan-bulatan tadi ke dalam air yang mendidih. Ya. Kita tunggu ini sampai mengapung. Nah, setelah mengapung seperti ini, kita angkat ya. Ya.
harus mengapung untuk memastikan dia matang ya. Nah, seperti ini kita angkat dan kita matikan apinya. Jadinya seperti ini. Nah, sekarang terakhir kita akan membuat kuahnya. Caranya sangat mudah. Kita panaskan santan, daun pandan, sedikit garam. Kita panaskan. Nah, ini kita aduk supaya santannya tidak pecah. Nah, hati-hati ya supaya tidak tumpah seperti ini. Nah, santannya kita aduk. Santannya sudah mau mendidih ya. Setelah ini kita masukkan maizena, 1 sendok maizena yang kita larutkan dengan sisa santan tadi. Sisa 1, 2, 3 sendok makan. Taruh di sini. Kemudian kita aduk. Kita aduk sampai rata. Kalau tidak rata bagaimana? Kalau tidak rata nanti ini akan menggumpal. Ya. Nah, ini sudah ini rata. Kita langsung masukkan di sini. Nah, kita tuangkan sambil diaduk di bawah. Nah. Dah. Apinya jangan terlalu besar ya. Jadilah seperti ini. Dengan api kecil saja. Kemudian kalau ada sedikit yang menggumpal, bisa kita bantu dengan balon whisk. Nah, supaya lebih halus. Pelan-pelan saja supaya tidak merusak dari lapisan. Sebentar saja, kalau sudah singkirkan. Nah, nih. Setelah aroma tercium harum, kemudian ini sudah meletup-letup, dia sudah matang namanya ya. Nah, ini sudah meletup-letup, pinggir gini, pastikan semuanya sudah matang. Seperti ini flanya tandanya sudah matang. Nah, setelah matang kita matikan dan siap untuk diplete. Ini sudah matang, sudah diangkat bola-bola tadi, kemudian kita letakkan pada alat sajinya. Kali ini kita menggunakan alat dari gelas atau dari keramik. Bisa juga menggunakan supaya kelihatan tradisional, bisa menggunakan sudi atau lipatan dari daun ya. Jadi lebih Indonesia gitu. Nah, ini kali ini kita menggunakan keramik. Ya. 1 kotak bisa diisi 3 atau 4. Nah, sudah. Kemudian disiram dengan flanya. Nah, kenapa disebut putri mandi? Karena dia diberi air fla ini. Nah, ini sudah jadi seperti ini ya. Putri mandinya nanti hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Ini kebetulan kita letakkan pada mangkok, jadi ini bisa disajikan seperti ini. Bisa juga dibungkus dengan plastik, bisa juga ditaruh dalam kemasan daun yang nanti bisa dimasukkan dalam box snack ya. Kalau ini kita gunakan sebagai dessert atau hidangan penutup Indonesia. Demikian tadi pembuatan dari putri mandi, mudah bukan? Nah, dari tepung ketan ini, dari adonan tadi ini bisa dibuat beberapa alternatif jajanan ya. Di antaranya nanti bisa menjadi kueku, bisa bila diisi kacang hijau,
bisa juga seperti tadi dikukus akan menjadi kue Bugis ya. Nah, itulah cara pembuatan Putri Mandi hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa menyimaknya dan membuatnya masing-masing. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.